Hene tenud dudurasana yang artinya halo viewers dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Jackie, tidak pakai trot. Sebuah film special delivery yang datang dari Korea bergenre action trailer yang diperankan oleh aktris cantik kita yaitu Park So Dam dan disutradarai oleh Park Dae Min, yang di dalamnya terkandung banyak sekali adegan beradrenalin yang mampu membangunkan jiwa-jiwa brutal yang telah lama tertidur. Berhubung hari ini saya harus mengecek sawah bapak saya yang akan ditanami padi, jadi kita langsungkan saja. Duduklah yang rapi, sediakan cemilan, siapkan kopi dan sebatang udud. Pasang kedua handset dan blekecet. Drop it straight out the coffin, lock. Kisah akan berfokus pada seorang perempuan yang bernama Eunha atau kita panggil saja Yunha, di mana saat itu ia sedang membeli sebuah mobil second di sebuah showroom guna untuk kebutuhan pekerjaannya yang seorang kurir, tapi bukan kurir JNE. Hingga ia membeli mobil yang tidak terlalu mahal, yang terpenting bisa untuk ia menghasilkan uang. 그거는 안 가져가려면 못 아낀대. 고철값이라도 벌어야죠. Namun karena ia adalah wanita yang mempunyai jiwa yang suka berkendara secara kebut-kebutan, hingga ia tidak peduli dengan tampilannya, karena yang penting baginya adalah mesinnya masihlah bagus. Sesampainya di tempat ia bekerja, ia langsung menyerahkan mobilnya ke salah seorang pekerja di sana yang seorang montir yang bernama Samsul, yang dengan keterampilannya mobil yang terlihat usang ia sulap menjadi sekeren itu. 주사공이네? 잘 만져봐. Diketahui bahwa si Yunha bekerja di sebuah tempat yang dimana ia menerima jasa pengiriman apapun, yang penting bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dan saat itu pula kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Mijo, di mana ia sedang menerima telepon dari seseorang pelanggan. Namun tiba-tiba 내 맥주. 아, 사장님 또. iya, Yunha yang saat itu hendak mengambil minuman yang sengaja ia dinginkan di tempat lemari pendingin raib. Ia pun menanyai Pak Mijo yang kebetulan sedang berada di tempat tersebut dan sedang mengobrol dengan pelanggannya. Dan 아, 사장님 또. 남의 맥주 좀 그만 먹어요. iya, mereka berebut sekaleng minuman layaknya anak dan bapak. Berhubung yang dimana si Yunha harus mengantarkan pelanggannya malam ini, Pak Mijo melarang Yunha meminum minuman yang mengandung homer. 음주운전은 금물. Berlanjut di jam 4 dini hari, di mana Yunha yang sudah tiba di tempat di mana ia harus menjemput pelanggannya. Namun karena si Yunha adalah seorang perempuan, membuat si pelanggan ini ragu, karena mungkin yang ia pikirkan adalah seorang lelaki yang seperti Dominic Toretto. Namun karena ia sedang dikejar oleh bencoleng dan ia juga sedang membawa sekantong tas yang mungkin berisi uang, hingga ia terpaksa menaikinya tanpa tahu bahwa si Yunha adalah seorang pengemudi yang mempunyai kemampuan menyetir layaknya Brian. Yang dimana ketika saat itu terjadilah adegan kejar-kejaran antara Yunha dan para bencoleng. Di saat itu pula si Yunha menunjukkan kemampuan menyetir yang meski ia seorang perempuan, ia sangatlah cekatan dalam hal seperti ini, hingga membuat si pelanggan ini penculatan seperti ini. 가시나요? 벨트 하세요. 했다 벨트. Dengan ketangkasan dari Yunha dalam berkendara, sampailah ia di tempat yang dituju oleh si pelanggan dengan selamat, yang dimana ketika si pelanggan ini tertarik akan kemampuan si Yunha, ia pun memberi uang tip dan meminta dirinya agar mau bekerja di tempatnya. Namun si Yunha yang sudah nyaman bekerja di tempatnya dan hanya mengambil uang tipnya tanpa mau bekerja di tempat miliknya. 내 밑에서 일해보면 어떻겠노? 야, 잘 쓸게요. 배랑 넣어두시고. Berlanjut kita akan diperkenalkan dengan salah seorang pria bernama Dong Sik dan anaknya yang bernama Kim Seo, di mana mereka yang sedang mengemasi barang-barang miliknya
yang akan pindah ke Cina. Diketahui bahwa si Dong-sik adalah mantan pemain bisbol yang sudah pensiun dan ingin fokus membesarkan anaknya. Alasan mengapa si Dong-sik pindah adalah karena ia yang kini menjadi buronan polisi akibat fitnah yang ia terima, di mana si Dong-sik dikabarkan bahwa ia adalah seorang penjudi berat dan juga mengelola situs judi online. 브로커 김 씨의 이런 과감한 행보에도 도박 사이트가 수년째 문제없이 운영되어 온 것으로 보아 Berlanjut di mana Dong-sik yang sedang berada di tempat pembuatan paspor yang karena ia adalah orang yang sedang dalam buronan polisi, ia memilih jalur orang yang mampu membuat paspor palsu untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya yang bernama Pak Bang. Dan di saat itu pula Pak Bang menyarankan agar ia tidak menggunakan taksi ataupun mobil pribadi karena menurutnya itu terlalu berisiko, di mana yang saat ini dia adalah orang yang menjadi target pengejaran polisi. Hingga ia pun menyarankan agar ia mau menggunakan layanan khusus agar lebih aman untuk ia dan putranya kabur dari sini. 목적지까지 책임지고 모셔다 드리는 스페셜 옵션이 있긴 두당 이거 아동 할인 그딴 거 없고 뭐 할게요 해야죠. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan dua pria, dia bernama Pak Cho dan Pak Hon, di mana yang ia baru saja masuk ke sebuah kantor tanpa uluh salam dan tiba-tiba ya, di mana Kim yang mendatangi kantor ini dengan tujuan untuk mengambil kunci keamanan yang saat ini dipegang oleh Dong-sik, di mana diketahui isi kunci ini senilai 30 miliar won, yang dimana ketika ia tahu bahwa kunci ini tidak ada di berangkas miliknya, inilah yang terjadi. 금고 계좌 보안키가 없는데요. 야, 우리 금고 계좌에 얼마나 들어있지? 300억 준답니다. Dong-sik yang saat itu sedang menuju rumah bersama Kim, ia dihubungi oleh Pak Cho yang kebetulan HP tersebut sedang dibuat untuk menonton kartun oleh si Kim. Hingga si Dong-sik pun meminta agar si Kim tidak mengangkatnya. Dan akibat hal tersebut tanpa sengaja terangkat, dan saat itu pula Cho mengancam Dong-sik agar ia menyerahkan kunci berangkas yang ada pada dirinya. Karena jika ia tidak mau memberikannya, ia akan mengejarnya sampai ia mendapatkan kunci berangkas yang ada padanya. 야, 너 보안 키는 갖고 와. 너 그 300억 못 먹잖아. 그래 줄게. Seperti biasa, di mana si Yunha yang sedang menyantap sebatang es krim yang sudah mulai meleleh sambil mengamati pekerjaan dari si Samsul, si Mijo mendatangi Yunha, di mana ia menerima pesanan pengantaran malam ini dari Pak Bang, yang di mana si Yunha harus mengantarkan Dong-sik ke pelabuhan jam 8 malam. Yunha yang mengetahui kalau sesuatu yang berhubungan dengan Pak Bang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan sindikat kejahatan, hingga si Yunha agak enggan untuk menerimanya. Namun karena biaya pengiriman yang ia terima kali ini cukuplah untuk memenuhi 2 kantong celana, dan dorongan dari Pak Mijo, Yunha pun mengiyakannya. 아 이거 인기방이 거 아니에요? 내가 걔들 거 지저분하다고 받지 말자 그랬잖아. 5대5. 헐. Dan di saat itu pula si Mijo menjelaskan step detail perjalanannya yang harus ia lewati, di mana untuk sampai di tempat tujuan yaitu pelabuhan Pyongyang dengan bermodalkan peta, dan mereka semua pun berbondong-bondong mempersiapkan segala kebutuhannya. 뭐예요? 사거리 막고 있는 거. 그건 그냥 라이터. Malam pun tiba, di mana si Yunha yang sudah sampai di titik penjemputan yang tanpa tahu bahwa saat ini si Dong-sik didatangi oleh Pak Cho dan beberapa anak buahnya yang dengan tujuan untuk mengambil kunci berangkas yang ada pada Dong-sik. Tapi entah apa yang menahan Dong-sik untuk ia tidak mau menyerahkan kunci berangkas yang ada padanya. Yang pasti ia punya alasan tersendiri hingga ia memutuskan untuk memberikannya kepada anaknya Kim dan memintanya untuk menemui mobil berplat 6162 di mana dia akan melindungi si Kim. 이거 잘 가지고 있어야 돼. 가서 616 찾아자. 우리 태워줘. Merasa bahwa Kim sudah jauh dari situ, Dong-sik yang dengan pededetnya keluar untuk menemui si Cho dan mengulur waktu, di mana dengan bermodalkan gagang bisbol yang ada pada dirinya, ia mencoba melawan anak buah dari Cho. Dan
Dongsik yang hanya seorang diri pun langsung dibuat tak berkutik, dan ketika ia dimintai kuncinya, si Dongsik tetap kekeh pada pendiriannya. Hingga si Cho yang sudah gelap mata akan nilai uang yang ada pada kunci tersebut, ia tidak segan-segan menghabisi Dongsik saat itu juga. 야씨 이렇게 하는 거니? Di sisi lain, Yunha yang sedang menunggu datangnya Dongsik merasa kesal karena belum juga memperlihatkan batang hidungnya. Kim yang saat itu sedang dikejar oleh para preman dan dengan tas yang ada di punggungnya memohon agar si Yunha mau membuka mobilnya. Dan seperti biasa, Yunha yang memang suka berkendara secara ugal-ugalan dan menyukai adegan-adegan yang beradrenalin, yang dimana si Kim yang sudah masuk mobil pun langsung tancap gas guna menghindari kejaran dari para preman ini. Berlanjut di mana Yunha yang bingung karena si Dongsik yang seharusnya ia antar tapi sudah tewas dan hanya menyisakan si Kim yang masihlah anak-anak. Ia pun meninggalkan si Kim di dalam mobil, namun karena Kim adalah anak yang pintar dan penurut, yang dimana si Dongsik menyuruhnya agar ia selalu berada di dekat Yunha apapun yang terjadi, ia pun membuntuti Yunha kemanapun ia pergi. 야, 김사원이요. Berhubung si Yunha yang dimana seharusnya ia sudah selesai dengan pekerjaannya, namun tidak ada kabar darinya hingga si Mijo menghubungi Yunha, dan di saat itu pula Yunha menjelaskan bahwa ada masalah pada pengirimannya kali ini. Mengerti bahwa si Yunha tidak mungkin harus mengurus seorang bocah dengan pekerjaannya yang saat ini, ia pun menanyai si Kim apakah ia mempunyai saudara, sedulur, kakek, ibu, paman atau apa agar ia bisa mengantarnya. Namun sayangnya bahwa ia tidak punya siapa-siapa, bahkan ibunya pun ia tidak tahu. Mendengar hal itu, Mijo pun menyarankan agar ia dibawa ke panti asuhan karena menurutnya itu lebih aman. 교통사고 났어요. 할머니, 할아버지는? 없어요. 이모나 고모도 없어? Berlanjut ketika si Yunha yang dimana dia akan menghitung uang yang ada di tas sebagai bayaran dari pekerjaannya, ia terkejut dengan isinya, yang dimana tas yang dibawa oleh Kim benar-benar penuh dengan hanya berisi uang. Hingga seketika itu juga Yunha berpikir bahwa ia harus melindungi si Kim dan memutuskan untuk kembali menjemput Kim, yang tanpa tahu bahwa saat itu juga Kim hendak kabur lewat jendela kamar mandi. 똥 싸러 갔는데 나올 생각을 안 하네. 아니 집 변비 있어요? Diketahui bahwa dalang dari semua fitnah mengenai Dongsik dan juga berita mengenai tewasnya dirinya adalah si Cho, yang sebenarnya dia adalah seorang polisi, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa ia sudah diputakan hatinya dengan uang yang senilai 30 miliar won hingga ia berbuat hal keji seperti itu dan menjadikan si Yunha sebagai tersangka atas tewasnya Dongsik, dan juga ia dijadikan tersangka bahwa ia menculik si Kim. 저 야구 모자가 김두식 살해 및 김서원 유괴 300억은 야 잘해야 돼. 목숨 걸고 잘. Berlanjut di mana Pak Cho menghubungi salah satu anak buah kepercayaannya, yang dimana ia adalah orang yang biasa ia andalkan untuk membereskan hal-hal yang berbau kebrutalan, dan menyuruhnya untuk menemui si Pak Bang yang memesankan dong pada jasa pengiriman ini. Dan dengan santainya ia masuk dan menanyai siapa yang bernama Bang, dan hingga ketika si Bang dengan pededetnya mengangkat tangannya, tiba-tiba dia yang memang hanya mengikuti perintah dari Pak Cho, ia pun menempilinya si Bang dan anak buahnya. Beruntung yang dimana si Cho yang ternyata juga bebarengan bersama dia, hingga ketika si Bang hampir dibuat miyodo, si Cho menghentikan aksinya dan dengan terpaksa si Bang mengatakannya semuanya mengenai tempat kerja dari Yunha.
할 때마다 그 번호판 한 10개씩 갖고 다닌다고 그랬습니다. Di sisi lain, Yunha yang saat itu memesan kamar di sebuah hotel untuk ia dan Kim bisa bermalam dengan tenang. Mengingat bahwa si Kim hanya baru memakan roti, ia pun pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa cemilan dan tidak lupa ia membeli senjata yang biasa ia gunakan untuk membuka mobil, yaitu sebuah obeng. Sesampainya Yunha di hotel, ia melihat si Kim yang dimana ia sedang menonton berita akan kematian ayahnya hingga membuat si Kim menangis sesenggukan tanpa tahu bahwa Si Hon mendatangi hotel tersebut untuk menangkap Yunha. 몇 호입니까? 809. Dengan kecerdasan si Yunha yang ternyata ia sudah menyambungkan telepon yang ada di kamarnya, hingga ketika Si Hon menggeledah tempat itu pun langsung tahu dan segera pergi dari situ. Berlanjut ketika si Yunha yang saat itu nembe bae masuk ke lift dan kebetulan si Cho melihatnya, ia pun melu masuk dan tanpa basa-basi ia menodongkan senjatanya ke arah si Yunha hingga membuat si Kim yang saat itu melihat hal ini membuat ia ngompol di celana. Namun dengan keberanian dari si Kim yang saat itu ia menggigit kaki si Cho dan membuat Yunha berhasil merebut pistol miliknya dan berhasil kabur darinya. 경찰 월급으로는 힘들 텐데요. 왔는데 얘가 실수로 쏠 줄은 알아. Ya, dia adalah Hanmi yang seorang badan intelijen Korea di mana yang kini si Yunha dijadikan tersangka atas kematian dari Dong-sik dan juga dituduh atas penculikan Kim hingga membuat ia ingin bekerja sama dengan si Cho untuk menangkap si Yunha. 그래서 저희가 결자해지하는 심정으로 Di sisi lain, Kim yang sudah lama tidak merasakan peluk dan kasih sayang seorang ibu, ia pun meminta agar si Yunha mau mengantarkannya ke ibunya. Di tengah perjalanan, si Yunha menerima panggilan yang tanpa tahu bahwa panggilan ini dilakukan oleh polisi, yang membuat Cho yang saat itu sedang rapat dengan Hanmi mengetahui bahwa si Yunha baru saja meninggalkan Seoul dan sedang menuju Busan. 엄마한테 데려다 주세요. 빠져나가 수현저 경구 타고 남쪽으로 향하고 있어. Betapa mirisnya di mana ketika si Yunha yang saat itu sedang bersama dengan ibu Kim dan memberitahu bahwa Kim sangat merindukan dirinya, namun malah dia tidak mau menemui Kim dan tidak mau mengakuinya. 확산쳐지면서 막 말 아니에요? Berlanjut di mana ketika si Yunha yang saat itu kembali tanpa bersama dengan ibu Kim, terjadilah adu mulut antara Kim dan Yunha yang namun tiba-tiba 가고 싶으면 가. 가서 네 귀를 똑똑. ya, salah seorang bawahan dari Cho yaitu Roy yang entah datang dari mana memukul si Yunha dari belakang hingga terjadilah adu tempilingan seperti ini. Yunha yang berhasil kabur dan dengan kecerdasannya langsung ia menyampirkan jaketnya dan membakarnya hingga membuat tempat ini mengeluarkan air secara otomatis ketika terjadi kebakaran. Akibat pancuran air yang mengguyur tempat ini membuat lantai ini licin hingga bawahan dari si Cho harus berhati-hati dalam mengendarai mobil dan ya, terjadilah adegan adu ketangkasan dalam berkendara antara Yunha dan anak buah Cho yang dengan keahliannya si Yunha mampu membuat si Roy mengalami kemalangan seperti ini. Di perjalanan, Yunha yang dimana merasakan efek samping dari kejadian barusan pun jatuh pingsan. Kim yang saat itu bersamanya berusaha meminta pertolongan, berharap agar ada yang mau menolongnya dengan cara melambaikan tangannya sembari menangis. Di sisi lain di mana Hanmi yang saat itu sedang menghubungi Cho dan mengatakan bahwa si Yunha bukanlah penculik, di mana ia mendengar informasi dari para saksi bahwa si Kim membawa si Yunha ke rumah sakit. Namun karena si Cho yang menanggapinya seperti ini hingga membuat si Hanmi curiga terhadapnya. 말이에요. 이거 보면 아닌 것 같은데? 야 됐고 들어갑시다.
dan membuat Hanmi mengerahkan anak buahnya untuk mencari bukti di tempat pembunuhan Dong-sik dan berhasil menemukan bukti jam tangan milik Kim yang saat itu ia kenakan untuk merekam kejadian saat itu. Hingga Hanmi mengetahui siapa dalang di balik semua ini, yaitu si Cho. Sedangkan di sisi lain, Cho yang saat itu sedang mengumpulkan para antek-antek preman guna untuk menangkap si Yunha dan Kim berlanjut, yang dimana Yunha pulang ke tempat ia bekerja, dan di situ pula Pak Mijo yang berinisiatif akan mengirim Kim ke tempat si Samsul, hingga ia pun meminta Yunha untuk mengambil gambar Kim guna untuk membuat paspor. 사장님. 오케이. Malam pun tiba, di mana ketika si Mijo hampir menyelesaikan pembuatan paspor milik Kim, tiba-tiba ya, si Cho yang datang dengan para preman mendatangi Mijo yang dengan brutalnya ia langsung menempilinya dan menanyainya di mana ia menyembunyikan Kim dan Yunha. 장은아 어디 있냐? 너 죽고 싶냐? Berlanjut di mana di saat yang bersamaan si Samsul pun telah dibuat babak belur oleh bawahan si Pak Cho akibat Mijo yang tak mau buka mulut tentang di mana ia menyembunyikan Yunha dan Kim. Ia pun melakukan hal kejam pada Samsul tepat di depan matanya, hingga hal itu membuat si Mijo memilih untuk memberitahunya dan mengatakan bahwa kunci keamanan yang ia cari berada di tangannya, dan untuk membukanya ia perlu sandi dan sindik jari milik Mijo. Where is 장은하? Talk to me. 좆가 씨발. 귀도 지문이지. Dan tiba-tiba ya, Mijo yang dimana ia menyembunyikan senapannya di sela-sela tumpukan uang miliknya dan langsung membedili satu persatu bawahan dari Cho. Tak terlewat si Hon yang saat itu tepat di depan mata pun langsung mendapat giliran pertama untuk nyerkangkang. Cho yang seorang polisi tak lepas dari sebuah pistol, hingga ketika si Mijo akan membedilnya, Cho menembak si Mijo terlebih dahulu hingga membuat si Mijo nyerkangkang saat itu juga. Di sisi lain, Yunha yang baru sampai dari tempat pelabuhan merasa ada yang aneh hingga ia memutuskan untuk masuk dengan cara memanjat tembok. Dan betapa kagetnya Yunha yang saat itu melihat Kim yang sedang disandra oleh Cho dan si Mijo yang sudah nyerkangkang tak bernyawa, hingga membangunkan jiwa-jiwa kebrutalan yang ada di dalam diri Yunha terbangun. Dan jika ia sudah merasakan rasa seperti itu, maka pastilah akan terjadi adegan yang sangat beradrenalin seperti ini. Satu persatu bawahan dari si Cho dibuat nyerkangkang oleh Yunha. Dengan kemampuan terpendamnya, si Yunha berhasil menghabisi para bawahan dari Cho. Ketika si Yunha yang hampir lolos dari kejaran Cho, namun karena si Cho yang menyandra Kim, hingga akhirnya mereka terpaksa harus terjebur ke danau. Cho yang menyadari bahwa ia sudah tidak mungkin selamat lagi, ia memutuskan untuk memborgol kaki Yunha agar ia tidak menyodok sendirian. 걱정하지 마, 김서원. 아줌마랑 같이 가자. Di penghujung cerita kita diperlihatkan dengan Kim yang kini sudah sekolah TK dan diadopsi di tempat panti asuhan. Dan di saat itu pula ketika Kim yang tertinggal oleh bis yang biasa mengantarkannya, datanglah si Yunha yang dengan paras cantiknya tamat ending yang sangat membrutalkan.
Tidak ada pesan yang saya ambil dari film ini, tapi ingatlah, jaga dan hargai dia yang menyayangimu dengan tulus selagi masih ada, sebelum ia benar-benar pergi meninggalkanmu. Saya Jackie selagi pembawa acara ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang mau dengan sudi mampir ke channel Non IQ. Dan berjumpa kembali di alur cerita film berikutnya. Saya pamit undur diri dan salam deket.